Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk kita terus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwasanya kita yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya nikmat ini hadirat Allah sampai kita tidak mampu menguraikannya satu persatu. Kita tidak mampu menghitungnya berapa banyak kenikmatan yang sudah kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita mencoba menghitung, mencoba menguraikan satu persatu nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka sepintar siapapun, sehebat siapapun tidak akan mampu menghitung. La tuhsuha, kita tidak akan mampu menghitung berapa nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, melalui majelis yang mulia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin bila mana kita pandai bersyukur, maka Allah akan menjaga kita. Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah berada di bulan Zulqaidah. Bulan Zulqaidah adalah merupakan salah satu di antara 4 bulan yang dikenal dengan bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah menciptakan langit dan bumi ini adalah 12 bulan. Dari 12 bulan itu rahmat Allah, ada yang dikenal dengan bulan-bulan haram. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang dikenal dengan bulan-bulan haram yang 4 itu adalah yang pertama Zulqaidah, yang kedua Zulhijjah, kemudian yang ketiga Muharram, dan yang keempat itu adalah bulan Rajab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan haram bagi kita adalah bulan yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama menjelaskan bulan-bulan haram termasuk di dalamnya bulan Zulqaidah. Bila mana kita melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan amal saleh di bulan ini, maka dipastikan nilai pahalanya akan lebih atau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, bila mana ada di antara kita yang di bulan-bulan ini melakukan dosa, melakukan maksiat, lebih banyak lupanya kepada Allah, maka ketahuilah dosa yang akan diterima pun akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan dan keagungan bulan ini. Disinilah pentingnya hati Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang pintar
menjadi orang-orang yang cerdas, sehingga kita bisa mengoptimalkan semua hari, semua waktu kita, terutama di bulan-bulan seperti saat ini yang kita kenal dengan Ashhurul Haram atau bulan-bulan haram. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini saya ingin memberikan gambaran atau memberikan amalan-amalan ringan yang bisa kita lakukan, dan itu nilainya besar di sisi Allah dan akan tambah besar pula karena bulan ini adalah bulan Zulqaidah yang kita kenal dengan Ashhurul Hurum. Apa di antara amalan yang harus kita lakukan untuk kita memperbanyak amal, memperbanyak ibadah kita dan pahala kita di sisi Allah? Dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ala adullukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat?" Mau tidak, kata Rasul, saya tunjukkan kepada kalian perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa seseorang di hadapan Allah, dan di satu sisi akan mengangkat derajat orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sontak para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu dengan senang hati bila mana engkau jelaskan ya Rasulullah." Maka beliau tegaskan atau jelaskan, ada 3 perkara minimal, atau ada 3 perkara yang bila mana kita melakukannya, hadirin rahmat Allah, dipastikan dosa kita akan diampunkan oleh Allah dan derajat kita akan ditinggikan atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, kata Rasul SAW, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan tata cara kita berwudu, terutama sekali di saat kita sulit menyentuh air, sulit untuk menggunakan air. Apakah karena faktor cuaca yang sangat dingin sekali, atau mungkin karena ada hal-hal yang lain sehingga terkadang ada orang di antara kita yang tidak mau tersentuh mukanya atau bagian daripada anggota tubuhnya dengan air. Maka bila mana kita menyempurnakan tata cara kita berwudu, Allah, maka dipastikan dosa kita akan diampunkan oleh Allah, dan di sisi yang lain kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bila mana kita berwudu dengan cara yang benar, maka kharajatil khataya min akhir qatril ma. Setiap kali kita membasuh anggota badan kita di saat kita wudu, maka dipastikan semua dosa-dosa kita akan berguguran. Begitu kita membasuh muka kita, maka dosa kita yang didapatkan oleh muka tadi akan gugur, akan jatuh, bahkan akan dihapuskan oleh Allah seiring dengan berakhirnya air wudu yang terakhir yang kita gunakan. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, barang siapa yang melakukan wudu dengan cara seperti cara saya melakukan wudu, artinya sesuai dengan petunjuk Rasulullah, sunnah-sunnahnya kita lakukan, rukun-rukunnya kita hadirkan, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan semua dosa yang pernah dia lakukan. Dalam riwayat yang lain, hati Allah, barang siapa yang melaksanakan wudu dengan cara yang sempurna, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat, maka dia dijamin masuk surga. Maka ini adalah perkara ringan, amalan ringan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini untuk kita meningkatkan nilai ibadah kita di sisi Allah. Salah satunya adalah menyempurnakan tata cara kita berwudu. Maka hati-hati bila mana kita berwudu, hati Allah, bukan hanya sekedar berwudu, bukan hanya sekedar tersentuh dengan air, tetapi pastikan semua anggota tubuh yang kita wajib kita basuh itu benar-benar terkena oleh air wudu kita. Kemudian yang kedua, hormati Allah, amalan yang bisa kita lakukan untuk mengangkat derajat dan kemudian kita akan diampunkan dosa kita oleh Allah SWT, kasratul khuta ilal masajid, sering-seringlah kita melangkahkan kaki ini ke masjid. Sesibuk apapun kita, dalam kondisi apapun kita, bila mana azan sudah berkumandang atau bila mana ada waktu dan sempat, maka segera kita berangkat ke masjid. Karena ketahuilah, mata Allah,
amalan ini begitu ringan. Tetapi bila mana kita konsisten melakukannya, maka setiap langkah itu akan menggugurkan dosa kita. Dan dipastikan lagi bahwasanya setiap langkah itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya hadir di masjid dan bagaimana kita bisa memakmurkan masjid. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, ila akhiril ayah. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah tandanya orang tadi beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka subhanallah, memakmurkan masjid, hadir di masjid, ini adalah menjadi indikator kita itu telah beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebaliknya, bila mana ada orang yang mengatakan dirinya muslim tetapi enggan ke masjid, malas ke masjid, berarti imannya ada masalah pada diri orang tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa kita lakukan untuk mendongkrak nilai kebaikan kita di sisi Allah adalah intizarus salah ba'das salah, menunggu waktu salat setelah selesai kita melakukan salat. Hadirin Allah, tentu tidak semua waktu bisa kita lakukan seperti ini, atau tidak semua bisa kita menunggu waktu salat, tetapi paling tidak ada di antara waktu-waktu kita dalam sehari ini yang kita gunakan untuk menunggu waktu salat, terutama sekali antara maghrib dan isya misalnya. Momen ini adalah momen yang baik untuk kita hadirkan diri kita, untuk kita iktikaf atau untuk kita duduk di dalam masjid, untuk kita banyak melakukan kebaikan seperti berzikir, tahlil atau baca Al-Quran atau mendengar kajian-kajian ilmu. Ketahuilah Allah, orang yang sering duduk di masjid itu menunjukkan seseorang yang cinta kepada masjid. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan 7 di antara golongan yang akan dijamin mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, di mana hari itu tidak ada yang bisa memberikan naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Salah satu yang mendapatkan naungan besok di hari kiamat adalah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, hatinya begitu dekat dengan masjid, hatinya benar-benar melekat dengan masjid. Maka rahmat Allah, tentu ini adalah amalan yang ringan, maka mudah-mudahan kita bisa konsisten di dalam melakukannya, terutama sekali di bulan Zulqaidah seperti saat ini, di mana ini adalah bulan haram. Maka mari kita tingkatkan nilai kebaikan kita agar kita mendapatkan ampunan dari sisi Allah, dan di sisi yang lain derajat kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah di dalam melakukan ketaatan, melakukan amal saleh, melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا ومصطفى ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.